Musik bagi sebagian orang merupakan hal yang begitu penting dalam keseharian hidupnya. Tak hanya dikenal sebagai sarana hiburan dan ekspresi diri, bermain musik atau mendengarkan musik dapat memberikan ketenangan dan seringkali juga mentransfer beragam energi. Secara tidak langsung, musik juga diyakini sebagai penghubung dari suasana hati yang membuat kita merasa bahagia, energik, santai, atau bahkan sedih. Hal tersebut membuat setiap individu akan memberikan respons emosional dan afektif yang berbeda terhadap musik. Ini juga yang menjadi alasan mengapa musik telah dipelajari sebagai media terapi, sehingga efektivitas terapi musik dapat dimanfaatkan untuk menjaga seseorang agar tetap rileks, fokus, dan berpikir dengan tenang. Hari yang indah, pukul 10 pagi, kita bertemu di terapi musik. Kita bertemu dengan dan Kak Safira, kita mau mulai terapi. Tanpa disadari, proses pemanfaatan musik sebagai media terapi sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Bahkan di beberapa tempat, saat ini pun masih bisa ditemui. Seperti contohnya para dukun yang mengobati orang sakit. Mereka mengucapkan mantra-mantra dalam bentuk nyanyian yang diiringi dengan alunan alat musik sebagai pengiringnya. Nah, itu memang musik dari dulu itu dipercaya bisa menyembuhkan. Gitu. Walaupun pertama kali dipercayanya itu bisa mengusir roh jahat, karena kan mereka percaya orang sakit karena roh jahat. Orang-orang kemudian meneliti dan melihat, oh ini ada efek, dan pertama kali dipakai itu untuk prajurit perang. Yang selesai perang kan biasanya ada yang namanya PTSD ya, Post Traumatic Stress Disorder. Nah, musik dipakai untuk menolong mereka pertama kali itu. Di terapi musik sendiri, kegiatannya dirancang untuk setiap individu. Jadi, setiap individu tidak mungkin melakukan kegiatan yang sama. Karena setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, terlepas dari apapun kondisi dan latar belakangnya. Jadi dalam terapi misalnya katakanlah dalam 14 kali pertemuan rancangan terapinya seperti itu ya. Goal apa yang nanti akan dicapai. Nah itu di awal harus ada assessment-nya dulu untuk melihat misalnya kepribadian individunya. Makanya ini erat sekali antara psikologi dengan terapi musik. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang dung. Istilah terapi dalam penyembuhan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Di terapi musik ini perlu adanya pendamping dalam proses penyembuhannya, karena kaitannya adalah perlunya rancangan terapi yang menjadi tujuan akhirnya. Ya, jadi kan kalau terapi musik sebenarnya kita perlu profesional, dan maksudnya profesional menolong kita, dan juga sebenarnya perlu tujuannya gitu, dan efeknya harus permanen dalam artian tanpa musik pun itu beres gitu masalahnya. Gak cuma memindahkan masalah ya bilangnya ya, tapi menyelesaikan masalah sih. Kaitannya dengan psikologi, terapi musik menjadi salah satu alat untuk membantu dalam proses penyembuhan. Psikolog akan merasa terbantu untuk menyelesaikan permasalahan seseorang jika bekerja sama dengan ahli-ahli dari bidang lainnya. Salah satunya melalui metode terapi musik ini. Beberapa permasalahan dalam psikologi itu bisa dibantu pemecahannya oleh terapi musik. Jadi sebagai contoh ya, kalau misalnya ada anak atau individu yang mengalami masalah dalam interaksi sosial misalnya. Nah, melalui kegiatan bermusik, hal ini bisa dibantu untuk diperbaiki. Kemudian misalnya lagi ada anak yang mengalami masalah kesulitan belajar. Nah, ini bisa dibantu juga melalui musik supaya pembelajarannya lebih meningkat ke arah yang lebih positif. Hari yang indah, pukul 1 siang, kita bertemu di terapi musik. Kita bertemu.
Dalam terapi musik, efek yang akan diambil adalah proses yang menyenangkan dari kegiatan musik itu sendiri. Bernyanyi, mendengarkan, atau bermain musik menjadi motivasi seseorang untuk bisa semangat dan mengembangkan diri mereka dalam menyelesaikan permasalahannya. Efeknya sebenarnya kita mengandalkan yang namanya fun-nya atau menyenangkan dari musik. Dan aku ngelihat kayak anak-anak yang datang, mereka tuh nempelnya bukan terapinya, tapi nempelnya kegiatan musik yang menyenangkan gitu. Padahal sebenarnya lewat menyanyi mereka latihan vokal, latihan bagaimana melafalkan sesuatu yang benar, melatih juga mereka menghafal gitu kan. Sebenarnya ada kegiatan yang dinilai cukup ribet gitu kalau di sekolah ya, menghafal, latihan ngomong yang benar gitu. Nah tapi mereka ingatnya di sini nyanyi-nyanyi dengan seru gitu, dan itu yang membuat mereka enjoy, terus bisa datang dengan semangat yang membuat kemudian mereka ada progresnya. Pengenalan dalam terapi musik membuat beberapa orang merasa efektif dalam proses perkembangannya. Hal ini dialami oleh ibu dari Alvaro Nicolas. Ia merasa anaknya sudah banyak perubahan dalam hal yang lebih positif semenjak mengikuti terapi musik. Perkembangannya lebih fokusnya. Dia saat ini yang tadinya fokusnya hanya 5, nggak nyampe 10 menit, sekarang sampai 20 menit. Fokus belajarnya pun juga sekarang sudah mulai membaik. Sebelumnya Niko masuk di sini itu dia punya emosi yang memang dia nggak stabil ya. Jadi kadang cepat marah. Dan dia kan sering lihat beberapa temannya kan suka musik, dan memang dia juga turunan musik kan. Papanya sama papa saya itu kan pemusik, jadi turun ke dia. Dan anaknya mulai lebih terarah. Tambah lagi fokusnya juga sudah mulai lebih membaik. Penyembuhan metode dalam terapi musik pada dasarnya adalah suatu alat pendukung dari terapi primer. Namun keberadaannya sangat membantu dalam proses untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dihadapi seseorang. Kita tidak bisa mengganti terapi yang primer, tapi kita bisa mendorong dan mendukung terapi-terapi primer ini supaya jalan penyembuhannya lebih cepat. Gitu. Dan keunggulannya ya karena musik itu sesuatu yang menyenangkan, jadi ya mereka tidak berasa lagi terapi, berasanya kayak lagi berkegiatan musik, tapi sebenarnya dia lagi mengejar tujuan dan goals mereka. Kalau kita sedang bad mood gitu ya, kita sedang sedih, sedang rasanya itu gelisah, kita mendengarkan musik-musik yang gembira, nah itu otomatis nanti akan membaik suasana hati kita, mood kita juga akan lebih positif. Sebenarnya itu merupakan efek terapeutik, kita bilangnya seperti itu, efek terapeutik dari musik yang kita ambil untuk memperbaiki kondisi kita. Jadi kalau misalnya dibilang apakah itu terapi untuk diri kita sendiri, sebetulnya kalau orang awam sering bilang, saya menerapi diri saya dengan musik gitu kan. Tapi sebetulnya kalau kita menggunakan kata terapi yang sesungguhnya, nah itu terapis musik lah gitu yang kompeten untuk melakukannya.